Enggak punya. Belum beli. Ci, aku mau nantiin dong biar dikirain ikut. Nanti kenapa udah gak ada akunnya? Sumpah ikut tapi. Sumpah ikut. Udah mau. Ini kan. Kenapa diri kau? Suka gue loh. Habis. Ramadhani Arya Satya. Gak kedengeran, dia ikut kan?
soalnya terakhir tapi kan tetap aja nih terus ikannya sudah ini brot 10 menit itu waktunya sedikit gak sih? oh gue betis aja bisa tahu ya kalau gue sama si itu Hah? kode-kodean Kelihatan jelas dari kamera tuh kalau enggak maksudnya kan yang di layar kan enggak ya kan itunya kok bisa nyambung di situ ya Robi lo kan ini enggak sih ini gak ada yang bisa dibangga enggak kan lo tahu video bermasalah dan disebabkan karena kita konsumsi makanan tersebut. Kemudian di WHO 2023 ini artinya adalah yang bisa sebenarnya pakai apa sih laptop ya hapusin aku mau hapusin cacat dulu kayaknya tesis nggak sih ini apa sih si Asep ngapain ngirim beginian 2 Oktober nih kayaknya aku iya aku lagi habus-habusin cat karena memoriku penuh yang penting-penting gue bintangin sini pinjam hapusin kemudian ikut saja subsidi konsumsi yang kemudian disebutkan contamination itu tuh polanya tuh pola kita aja polanya butis aja atau dosen yang beda pola kayaknya tuh setiap enggak sih mungkin iya karena udah nggak pernah lihat karena belum 2 kali kalau misalnya si Salma ngajak mana ini Salma kok balikin atau boleh oh apa ya? Ya kalau ini berdasarkan bagian dia di sini gram positif sel wall dan gram negatif sel. Kalau kita lihat dari gambarnya ini jelas berbeda. Kemudian yang paling kalau kita lihat di gram positif itu ada lapisan yang bentuknya lapisannya banyak ini warna kuning ya. Ada 1, 2, 3, 4 juga banyak layar di sini. Sedangkan kalau di gram negatif itu ada juga tapi ternyata di sini digambarkan aja. Nah, layer ini itu namanya adalah peptid duplikat. Yang peptid duplikat pada gram positif itu tebal, sedangkan peptid duplikat pada gram negatif itu tipis. Ya, itu salah satu perbedaannya. Kemudian di perbedaan kedua bisa dilihat kalau di gram negatif itu ada berat keluarnya ya salah. apa di bawah Klorin di sini ada yang
Enak banget. Kenapa nggak enak Sedangkan badan? di sini yang positif tidak ada. Nah, kalau kemarin teman-teman masih bilang ya kita belajar tentang struktur makanan mempengaruhi apa ya namanya bisa mempengaruhi jadi antimikrobia gitu ya, salah satunya telur yang dia punya Emang ID-nya Wulan apa sih? Nggak tahu sih. Aku udah nonton Meisha tapi katanya sama kayaknya bukan ini deh. Gitu. Bukan Meisha. Meisha. dibandingkan Namanya tuh Meisha. kemudian juga kalau misalnya nanti teman-teman mungkin membaca atau suatu saat gitu ya penelitian di lab atau kerjaan di lab ada yang namanya pengecekan gram itu salah satu yang melihat nanti kalau dia diwarnai diamkan diwarnai Gitu terus mau ngapain sih? Yang beda sih. Itu kata Kak yang Usman. gram negatif karena dia punya Nanti aja deh, aku kirim yang penjelasan. dia Ini udah dihapus makanan. alkohol atau bahan-bahan yang digunakan untuk pengecapan gram dan dia gampang terwarnai jadi warna merah itu salah satu perbedaan sebagai pengantar ya jadi nanti kalau teman-teman belajar tentang gram negatif dan gram positif ya kemudian yang perlu diingat juga nanti kalau menuliskan Boleh nggak ya? Aku pengen. gram positif dan gram negatif G-nya itu harus lengkap karena gram itu adalah nama orang jadi gram positif G-nya harus lengkap ya. Kemudian kita lanjutkan ke beberapa penyebab fisik. Nah ini saya yakin teman-teman sudah paham ya. Kalau disuruh ditanya mungkin sudah dijelaskan. Secara umum memang yang menyebabkan pneumonia fisik itu adalah ya atau metabolisme yang patogen gitu ya. Tapi itu semua berasal dari mana? Pertama bisa dari acid resources. Jadi misalnya sumber airnya sumur ya bisa jadi dia sudah terkontaminasi poli gitu kan makanya kalau teman-teman baca sebaiknya pada saat pengolahan air itu adalah air yang sumbernya air yang punya grade atau kualitas setara dengan air minum gitu kan kemudian resources bisa jadi ini sayuran itu terkontaminasi dari tanahnya itu ada di lingkungan Apanya? mungkin ada misalnya ya ingat bahwa kita belajar tentang di masa kita belajar jadi bisa improper output dan sesuai ya lebih dari 4 jam nih dan zona yang mana dan word bersepakat ya mungkin nanti menjaga makanannya mungkin tidak cuci tangan Makan ya, walaupun kita tidak mendengarkan. kemudian kita menjaga rambut badan ya juga tidak menjaga kebersihan misalnya nih kalau masuk dia kan bisa harus pakai cap gitu ya nah dia nggak pakai misalnya kemudian ada kontaminasi minuman ya berarti pisaunya misalnya kemudian bisa jadi tempatnya misalnya temboknya bahannya bukan dari yang sudah dibersihkan kemudian alat-alat masaknya atau mejanya gitu kan ada meja khusus ya harus dibersihkan kemudian employee adalah pekerja yang sakitnya di industri yang besar atau yang sudah menerapkan JHSS ini harusnya pekerja yang sakit kemudian yang punya gagal atau luka tidak boleh masuk untuk mengolah hari itu ya karena dia bisa menulari yang lain dia juga bisa membawa kontaminasi pada makanan yang dia misalkan ada teman-teman tambah ini lagi itu ada yang saya 69 kilo. dengan ketika seseorang itu terkena kronis yang sakit karena
makanan, mungkin salah satunya keracunan, bisa menimbulkan gejala yang berbeda, simptomnya berbeda antara satu orang dengan yang lain. Barangkali ada orang yang nausea atau mual, ada yang vomiting, ada yang diare, ada yang tadi diare jadi diare, ada yang fever, dan sakit kepala, fatigue juga bagian dari penyakit. Kalau ada digestive problem berarti dia akan sakit. Kalau kita tahu cerna juga bisa sakit perut. Ada yang merasa antara satu misalnya nih punya babak baringnya A, babak baringnya B, ya waktu munculnya gejala bisa beda, gejalanya bisa beda-beda juga. Misalnya antar satu, bahkan misalnya satu orang dengan yang lain sama-sama terkena karena sama gejala misalnya, tapi bisa aja bisa aja simptomnya beda, bisa juga nanti waktu munculnya beda. Ada yang namanya set time. Set time itu adalah waktu dari seseorang itu makan bahan pangan yang dia curigai menyebabkan sakit sampai munculnya gejala. Gejala dari kondisi. Nah, sekarang kan lagi marak ya keracunan karena MPG yang teman-teman sebenarnya mungkin keracunan nggak hanya dari MPG, ada banyak, tapi karena sekarang lagi hangat-hangatnya MPG, jadi tidak jauh-jauh dari sana ya ada banyak anak sekolah yang keracunan, yang sebanyak hal ya yang menyebabkan keracunan, yang bisa berpotensi menyebabkan keracunan, tapi bisa juga yang karena atau pada saat distribusinya jadi apa namanya sudah cukup banyak. Kan sebenarnya MPG itu masaknya pagi-pagi ya pagi-pagi banget, kemudian nanti apa namanya dimasukkan ke apa sih kotaknya itu apa namanya oprek gitu ya, dan harusnya kan dia tidak dalam keadaan yang panas, nanti berkeringat di dalam mobilnya, tapi juga tidak suhunya jauh tidak di bawah 60, tapi memang ini adalah problem yang susah diatasi mengingat tadi produksinya banyak, harus didistribusikan ke tempat yang jaraknya sekian meter, jadi bukan yang mudah nanti ya teman-teman. Itu film tentang apa sih? Kemudian kalau di food poisoning ada banyak jenisnya, ada keracunan adalah salah satu jenis tipenya dari beberapa hal. Ada 3 hal ya, namanya intoxikasi, ada infeksi, dan ada toksikoinfeksi. Ya, ini adalah 3 hal yang berbeda. Kalau di sini saya berikan definisinya, kalau di sini saya jadi intoksikasi itu orang itu mengkonsumsi makanan di mana di dalam makanan itu mikroorganisme atau bakteri patogen itu sudah mengeluarkan toksinya, ya. Jadi ada makanan yang kemudian ada mikroorganisme di situ yang memproduksi toksin, kemudian seseorang memakan produk tersebut. Contohnya apa? Contohnya bakteri ini adalah bakteri yang ada di cukai, bisa dijumpai pada makanan kaleng yang tidak disterilisasi sempurna, makanan kaleng yang sifatnya untuk anaerob, tidak ada bakterinya yang sifatnya ada asam rendah, pH asam rendah, pH-nya itu sekitar 4 sampai 5. Kemudian bedanya dengan infeksi itu tidak ada kaitannya dengan vaksin, jadi dia ada mikroorganisme hidup, ada mikroorganisme yang dia masuk ke dalam makanan, kemudian dikonsumsi oleh manusia, kemudian dia tidak kemudian ada toksikoinfeksi. Toksikoinfeksi itu ada yang berkaitan dengan toksin kayak intoksikasi, tapi bedanya apa? Jadi ada suatu makanan gitu ya yang ada mikroorganismenya, dia dikonsumsi manusia, kemudian ada toksinnya, tapi toksinnya diproduksi di dalam manusia ya,
dari risiko infeksi. Ya, saya lanjutkan tentang bagian atau kondisi halaman ini secara umum ya. Jadi kalau ada yang memasukkan si infeksi itu sebagai bagian dari infection, digambarkan garis besarnya infeksi itu terdiri dari intoksikasi dan juga infeksi. Kalau intoksikasi tadi berarti ada toksin yang dikeluarkan pada saat bakteri itu ada di makanan. Nah, intoksikasi contoh toksin penyebab intoksikasi itu bisa berasal dari alga ya, bisa dari jamur, bisa berasal dari bakteri. Nah, sedangkan infeksi itu bisa terbagi menjadi usul infeksi atau ada yang juga yang menganggapnya sebagai infection berarti infeksi yang menyebar sampai ke buah hasil. Kemudian dari bakterial toksin itu bisa menyebabkan sakit atau gangguan yang berbeda-beda. Bisa pada apa saja, bisa satu, bisa sifatnya yang diaregenik, bisa sifatnya enterotoksin, bisa hepatitik, dan bisa juga neurotoksin. Diaregenik itu berarti dia menyebabkan diare. Enterotoksin ini itu berarti menyebabkan gangguan lancar. Hepatitik itu semacam stimulasi visual. Kemudian neurotoksin, neuro dengan saraf ya, jadi dia lebih mengganggu ke sistem saraf. Nah, tadi infeksi tadi kan terbagi menjadi toksiko dan invasif ya. Sama toksiko itu bisa menyerang saraf, enterotoksin bisa menyerang saluran cerna dan others. Kemudian kalau tadi invasive infection yang lebih besar yang menyebar sampai mana-mana, bisa sampai jaringan organ, bisa ke joints ya, sendi, liver, hati, muscle, otot, kemudian bisa sampai intestinal mucosa, mucosa pada usus gitu ya. Kemudian bisa sistemik itu menyeluruh karena tadi invasi yang sampai mana-mana jadi sistemik. Nah, ini kalau saya ambil dari Salama et al. 2008 ya, bisa baca di situ, dia ada klasifikasinya. Hampir mirip juga, cuma ini lebih banyak pembahasannya. Kalau food intoxikasi itu tadi berasal dari mikrobial, bisa dari animals di sini disebutnya patogis ya, patogis itu ikan kemudian bisa dari pemain, ada namanya Fukihamani, saya juga belum ya, saya cari ternyata dia banyak di Amerika yang Udah setengah jam kok. kemudian ada bisa terbagi menjadi satu alga jenis-jenis Dinoflagellatum. Kemudian ada namanya mycotoxin, salah satu contohnya mungkin teman-teman pernah dengar mycotoxin yang ada pada kacang-kacang ya. Kemudian ada bakterial toksin dari bakteri tadi yang disebut hepatic neurotoksin, diarrea dan nah, sedangkan pada food infeksi ya sama ya, toksiko infeksi itu bisa berasal dari Vibrio parahemolyticus. Vibrio parahemolyticus itu biasanya banyak dari makanan-makanan laut seperti sipil, kemudian ada Yersinia, kemudian ada yang menyerang intestinal mucosa salmonella, kemudian ada systemic tuberculosis dan ada neurotoksin yang menyebabkan yang namanya itu disebut sedangkan yang namanya dia adalah botulism. Kita namanya kita ngomongnya ke record. Kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya di Kan rekordan tuh dengan rekordan. karena antar satu bakteri itu kan ada tentang servernya siapa, tumbuhnya gimana, toksinnya gimana, sama ya pada tadi menentukan. Jadi seperti ini saya tidak akan banyak menggunakan soal besok, saya tidak akan banyak menggunakan soal yang hafalan ya, jadi lebih ke pemahaman aja. Dan mungkin untuk setelah UTS ya nanti kita lebih banyak tugas ataupun selain ada UASnya, tapi saya butuh tugas yang kata saya yakin teman-teman kalau ini diujikan hafalan mungkin akan susah, jadi saya
ada nilai dari tugas. Ya, kita masuk ke Clostridium botulinum, dia anaerob ya, berarti dia tubuhnya nih yang tidak ada oksigennya, walaupun bisa mengeluarkan suara gitu ya. Adanya Clostridium itu misalnya pada produk-produk halean karena end proses yang tidak proper. Nah, jenis toksinnya itu adalah neurotoksin yang termasuk most toxic biological substances. Nah, biasanya common foods yang sering ada atau menjadi sumber menjadi tempat hidup Clostridium botulinum adalah yang pH-nya 4,6 sebagai low acid pH ya. Jadi kalau asid tapi asidnya itu rendah. Nah, kemudian juga yang adanya anaerob seperti makanya tadi lebih dibagi pada makanan kalian karena kan tertutup ya. Jadi contoh-contoh produk yang bisa jadi tempat tinggal Clostridium botulinum adalah makanan di kalangan di rumah. Itu contohnya. Nah, kemudian ada beberapa toksin, tidak perlu dihafalkan ya toksinnya, ada A, B, C, 1, C2, dan seterusnya. Bagaimana mekanisme toksinnya dalam menyerang gitu ya, ternyata dia adalah memblok sistem-sistem yang bekerja di saraf kita. Namanya adalah asetilkolin dan yang ada pada sinapsis. Dan asetilkolin itu adalah suatu neurotransmitter yang bekerja gitu ya, yang bekerja dengan memori. Makanya dia disebutkan neurotoksin ya, karena dia menyerang saraf. Tapi ada juga yang disebutkan sebagai meteor, jadi dia menyerang intestinal sistem, saluran cerna, dan juga disebutkan itu kan berarti dan sistem peredaran. Kemudian ada toksin yang dilaporkan hanya untuk manusia A, B, E, F, G, dan untuk animals C dan D. Dari mana asalnya Clostridium botulinum itu? Bisa dari soil, bisa dari sedimen, bisa dari air, bisa dari seawater, dari hujan. Kemudian bagaimana cara dia bisa menyerang gitu ya, atau menyebabkan mencapai targetnya, berarti kan targetnya di neuro ya, bagaimana dia bisa menyerang targetnya di bagian sarafnya. Yang pertama, dia ada yang namanya binding atau target, berarti dia melakukan mengikat kepada suatu permukaan dari membran yang punya negative charge, itu adalah apa namanya muatan itu yang punya muatan negatif gitu ya. Kemudian terjadi internalization di mana toksinnya itu diffuse atau dikeluarkan gitu ya, diffuse dari membran, jadi dia masuk ke dalam membran, kemudian dia mencapai targetnya yang berupa tadi sinapsis ya, dan terjadilah membran dan membran degradasi. Nah, dilaporkan beberapa outbreak gitu di US, ternyata botulinum itu ada pada beef, fish, sayur gitu ya, dan kami paling penting di sini memang sayur dan buah. Kemudian Clostridium botulinum itu dia punya onset time. Tadi saya bilang onset time itu apa? Onset time itu adalah waktu di mana di antara makanan itu dikonsumsi sampai menimbulkan simptom. Nah, di sini adalah 18 sampai 36 jam. Simptomnya bisa berupa sakit diare, muntah, mual, sakit perut, ya bahkan ada yang bisa mencapai skin mold dan throat dryness ya, keringnya mulut, kulit. Diplopia itu penglihatannya double, blur vision itu berarti penglihatannya buram, kemudian bisa mengganggu sistem pernapasan sampai respiratory system failure atau gagal sistem pernapasan. Itu kalau yang Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi toksin. Bisa pH gitu ya, karena apa? Karena bisa mensupport toksin produksi gitu ya pada pH tersebut. Kemudian temperatur, kemudian semakin tinggi sensitivitasnya seperti daging, ikan, maka dia lebih mudah. Nah, kemudian juga harus media yang sesuai ya, nutrisi apa, vitamin B-nya apa, dan mineralnya apa. Kemudian kadangkala bakteri itu juga atau organisme itu bisa dihambat dengan adanya kandungan garam pada media ya. Ternyata 3,5% garam itu bisa bisa menghambat Clostridium botulinum.
Terus habis itu ada ya. Selanjutnya adalah intoksikasi dari Staphylococcus aureus. Nah, sifatnya dari S. aureus itu satu, dia lebih anaerob. Makanya kemarin di gambar yang pernah saya sajikan ada gambar fakultatif ya. Kalau fakultatif itu berarti dia bisa di kedua kondisi, bisa pada saat anaerob atau pada saat aerob. Karena pada saat anaerob dia adalah virus tidak ada. Kemudian dia kan positif berarti tadi ya yang berat sorry lapisan antibodinya lebih tebal. Kemudian golden color colony, koloninya itu bisa jadi berwarna karena ada pigmen ya, oranye misalnya atau kuning golden ya. Nah, di situ ada kandungan karotinoid. Kemudian non motil, tadi non motil itu tidak bergerak, non sporofobik tidak bisa membentuk spora. Dan sebenarnya dia adalah flora yang normal ya, itu ada pada manusia atau hewan, bahkan juga pada manusia loh, makanya karena dia adalah sering ada pada skin, dia bisa menjadi indikator kebersihan tangan wajah pakaian, punya istilahnya disebut ada beberapa jenis yang terdeteksi dan diproduksi dari A sampai H. Mungkin 95% motorisnya ya itu disebabkan oleh tipe A sampai D, tapi yang most common cause adalah tipe A. Dan jenis proteinnya biasanya itu termustahil, dia bisa di-destroy atau dihancurkan dengan pemanasan selama 20 menit. Bisa dilihat di sini, ini adalah jenis transmisinya ya, ada 8 ya 1, 2, 3 sampai 8 transmisinya itu bisa dari hewan ke manusia kebalikannya kan, bisa dari berbagai elemen lingkungan ke hewan atau manusia atau dari makanan ya. Kita lihat di sini ini dari Sung et al. Nanti teman-teman bisa baca publikasinya ya, ada Sung et al. Ini menjelaskan tentang transmisi IC aureus sampai kepada sasaran. Pertama ada bisa jadi satu spread in animals baik dari kontak jenis sesama hewan-hewan di peternakan. Satu. Nomor 2 transmission between humans and animals. Berarti dari hewan ke dari manusia ke berbagai kemudian transmission by food chains bisa berasal pada saat rantai makanan. Jadi di sini ada di gambar ternak yang potongannya ternak, kemudian bisa transmission by processing chains. Processing chains itu berarti kalau di sini ada pengolahan susu sapi atau produksi daging ya, produksi daging ayam dan daging sapi. Spread soal produk ini dari produk-produk hewani ke produk hewani yang tidak yang ke-6 transmission between animals and environment, berarti dari lingkungan atau sebagian air, udara, bisa juga dari environment, dan yang terakhir adalah jadi bisa dari sesama hewan serta manusia. Itu S. aureus. Kemudian ada dari D. aureus. Aureus itu juga masih termasuk intoksikasi. Ada 2 jenis poisoning bisa tipe hepatik yang menyebabkan atau dan juga dari diarrhea tipe kalau dikaitkan dengan toksin yang namanya S. cereuli ya, dan dikatakan sebagai virus dangerous.
Kemudian kalau tipe yang diarea itu karena konsumsi biasanya harus diikuti dengan protein dan fasting. Ada salah satu jenis tipe yang banyak starch yang banyak mengandung karbohidrat mati yang rentan terhadap glukosa. Ada glukosa dia tidak tinggi, rekomendasi mati. Dia bisa diikuti ya dengan yang Sudah izin terlambat ya, ada tugas yang harus saya selesaikan. Nah, saya tuh lihat tulisan itu sampai buyar karena baca dan tulis terus. Kita sampai apa ya? Studi eksperimen sudah? Bahwa sudah? Oh, berarti tinggal eksperimen ya? Iya benar. Saya kirim materi aja ya ke PJ yang belum mana ya. Oh, kita akan dulu ya. Nanti lupa lagi. Saya juga akan share. Yang mau komplain absen silahkan maju. Kelas A ya ini ya. Habis ini saya tidak menerima komplain. Hah? 5 bulan 5. Batas absennya bertiga. Ini ada lagi yang mau protes absen? Ya, nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita masuk. Saya kirim dulu materinya yang belum saya jelaskan yang mana gitu ya. Ke grup PJ. Ya, ke grup PJ.
skema ini dia bisa menyebabkan penurunan di orang. Kemudian ada namanya sensitif prostatitis. Itu mode produksi estrogen dan bisa pada khususnya orang meninggal development gangguan pada ginjal dan seterusnya. Ya, kemudian simptom-simptom lain kalau di diarea dia dehidrasinya secara umum dia bisa seminggu 10 hari kemudian pasien itu mulai merasakan ada reservoir pada tubuhnya karena terjadi pembentukan di lubang sehingga ada bakteri ya seperti kucing, anjing, ayam, maupun baik itu babi yang sering ada di beberapa jenis makanan atau rice karena dia tidak terpasteurisasi. Sayuran juga bisa karena kontaminasi dari lemak. Transmisinya dari mana kalau ini dijelaskan ya? Dari transmitted humans primarily from vertebrates, dari mana dia terinfeksi maka fecal contamination, contaminated stool based into dead cells orang makan makanan, dan seterusnya. Ini untuk tegas ya, ini contoh. Coba di belakangnya. Dia mamut. Ibunya. Ini juga sudah saya input ya, coba diisi. Ih, ternyata lo pakai punya gue anjir. Spotnya. Emang ya? Iya. Nah, orang aku tanya mau di PSI dari tadi kok. Begitu dia yang di tempat minum. Iya, dari tempat minum kan pakai punya gue. Iya, tadi sebelum aku bilang kan aku bilang lemot banget. Terus BSI langsung cepat nih. Itu udah mau ke BSI. Sumpah. Aduh, gue pengen BTS. Kalau mainin itu pengen BTS. Nggak bisa. Disuruh ngapain sih?
Jadi dia menyebutkan apa saja yang dilakukan ya. Terus saya bersama belajar untuk snack. Dia snacknya dalam bentuk ada banyak materinya. Nah, kemarin kan saya itu mau bikin soalnya itu esai open book, tapi kalian kan nggak mau esai. Oh, kemarin udah bilang nggak mau kok, mau esai ya. Gitu, akhirnya saya buat pilihan lihat ganda kok open booknya enak sekali kan ya. Apa? Ya bawa kalkulator ya. Bawa kalkulator. Sudah ya? Berarti yang belum yang eksperimen. Belum yang sudah buka eksperimen ya. Saya buka. Oh iya, belum ya? Ya tadi saya tuh melayani yang protes dulu. Saya tuh paling ini yang protes kesempatan. Saya layani dulu. Ya, yang ini pertemuan terakhir saya mau ada protes lagi ya. Males buka portal. Kalau nanti ada yang ada bilangnya saya masuk nggak ada presensinya, mau presensi itu mandiri kan nggak salah dosennya ya. Nanti langsung ke ini aja, langsung ke simen. sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa Selesai. Terus katanya sama putri itu terus katanya Akhir sebelum min. Habis itu nanti nggak ketemu saya. Begitu kan dulu. Presensi saya berhasil ditambah. Ini kelas apa? Ini sudah kelas kelas A. Jam 12.30. Simpan, coba saya ulangi menyimpan. Sudah? Sudah apa belum? Kok bisa ya? Yang gajian siapa? PJ yang gak ada siapa? ini masih ada punya lu nih, mau diginiin nggak? Coba berhitung ini berapa? Ya. Kita ikut Enggak.
puluh berarti yang termasuk 14 orang. PJ kamu panggil dia. Sampai kolak. Luriska, Nurdina, Ashifa, Suci, Sauda, Dewi, Dea, Maulina, Mila, Lala, Hadijah, Ilham, Ayat Syifa, Sida, Davina, Rahmadani, Baisani, Banu Rasmi, Alifea, Husnul, Isha, Iska, Guntur, Alfi, Asanda, Fani, Rafki, Naila, Salsabila, Muhammad Masud, Octavia,